Shalom saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kita bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online tengah minggu tanggal 15 Juli 2020. Sebelum kita memulai semuanya, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa bersama-sama kembali mengikuti ibadah online. Dengan sikap dan kerinduan kepada Engkau Tuhan, kami boleh datang dengan kerendahan hati. Biarlah ibadah online dari awal sampai pada akhirnya boleh kami ikuti dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah daripada persekutuan kami melalui online ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu sama-sama bahwa kita hidup dan kita ada sebagaimana kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya dengan hati yang serius di hadapan Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Oleh Karena Kemurahan-Mu, Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Jangan Lelah. Lagu ini tidak mengatakan bahwa kita lelah secara fisik, tetapi kita jangan lelah secara spiritualitas. Kita manusia bisa lelah secara fisik, tetapi secara spiritualitas, rohani, jangan pernah menyerah. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu, Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sore ini kita bisa berjumpa kembali dalam persekutuan online kita. Dan saya harap kita semuanya berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan senantiasa diberkati Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, tolong kami ya Tuhan. Kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Allah Roh Kudus penuhilah hati kami. Supaya kami jauh dari segala hal yang berusaha merebut firman itu dalam kehidupan kami. Terangi hati kami ya Tuhan, supaya firman itu sungguh-sungguh dapat kami mengerti, dapat kami lakukan, dan menghasilkan buahnya yang berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah tetap bersemangat. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan, satu ayat saja, dan kemudian semoga ayat ini bisa kita hafal, kita ingat selalu. Dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi saudara ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini ada sebuah slogan yang saya lihat yang lagi viral di kota kita ini, di kota Magelang. Slogan itu berbunyi demikian, jangan lelah, jangan terserah. Tujuan dari slogan ini adalah untuk mengingatkan kembali kita semua dan masyarakat agar tetap berhati-hati di dalam menjaga kesehatan, khususnya dalam kondisi yang masih sangat rawan ini. Nampaknya masyarakat sekarang ini sudah mulai lelah dan sudah mulai kendor untuk menjaga kesehatannya, untuk stay at home, sudah mulai cuek, acuh terhadap himbauan protokol kesehatan bagi mereka atau mungkin bagi sebagian kita. Dalah di dalam rumah toh akhirnya juga mati, enggak keluar rumah juga akhirnya toh mati kelaparan, enggak bisa cari duit, enggak bisa makan, sama saja lah. Karena itu melalui slogan ini diharapkan untuk kembali dapat menumbuhkan semangat perjuangan masyarakat untuk dapat bertahan dan melawan virus COVID ini. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kerohanian kita saat ini, saudara, kira-kira firman Tuhan malam ini juga mau mengingatkan kita untuk kembali memiliki semangat juang yang tinggi. Jangan pernah kendor, bukan hanya sekedar menghadapi COVID, tetapi juga berjuang untuk tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yang sejatinya, yaitu melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara, Roma 12 ayat 11 ini mengingatkan kita kembali. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang dimaksudkan dengan kerajinan di sini bukan hanya sekedar pekerjaan atau keaktifan seseorang di dalam melayani Tuhan. Tetapi kerajinan di sini bermakna semangat yang tinggi, daya juang yang tinggi, kesungguhan seseorang. Pantang menyerah, dalam bahasa ekstrimnya ngotot, mati-matian untuk melayani Tuhan. Saudara, kita dapat melihat orang sibuk bekerja, sibuk melayani, tetapi belum tentu dia rajin, saudara, atau dia memiliki semangat seperti yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini. Bisa jadi dia sibuk atau kelihatan rajin itu karena tuntutan, sungkan, atau untuk supaya kelihatan sebagai orang Kristen yang memiliki
kesibukan rohani. Tetapi saudara, apakah dia memiliki semangat seperti yang Rasul Paulus inginkan yang tuliskan di dalam Roma ini? Belum tentu. Begitu mendapat tantangan, kita bisa melihat dia sungguh-sungguh orang yang rajinkah atau hanya sekedar rajin saja. Begitu mendapatkan celaan, rintangan, tantangan, lihat aja apakah dia tetap rajin atau mulai kendor. Orang yang punya kerajinan seperti yang dimaksudkan Roma 12 ayat 11 ini, sekalipun ada halangan, rintangan, kesulitan, celaan, bahkan mungkin ancaman yang ada di hadapan dia tidak akan kendor, saudara, tidak akan mundur. Dia akan tetap maju dan giat melayani Tuhan. Karena itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki kerajinan yang seperti ini. Kenapa sih kita harus punya kerajinan yang ngotot kayak gini, yang seperti dikatakan Rasul Paulus ini? Jawabannya cuma satu, saudara. Karena Tuhan tidak pernah suka yang setengah-setengah. Saudara suka enggak kalau dikatakan I love you but half? Saya suka kamu tapi saya cinta kamu tapi setengah aja. Setengahnya untuk yang lain. Enggak mau dong. Tuhan juga enggak mau, saudara. Atau mungkin kita bantuin orang tapi aku terpaksa nih bantuin. Enggak mau, saudara. Tuhan juga enggak mau kita melayani setengah-setengah atau terpaksa. Wahyu 3:16 mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak panas, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suka orang Kristen yang setengah-setengah, yang suam-suam kuku. Tuhan mengatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini perkataan yang keras dari Tuhan Yesus, saudara. Tuhan menghendaki kita punya semangat yang menyala-nyala bagi Dia. Bukan cuma sekedar semangat loh, saudara. Semangat yang menyala-nyala bagi Tuhan. Kalau kita ibaratkan itu lilin, nyalanya itu bukan redup yang Tuhan inginkan. Bukan ketap-ketip orang Jawa bilangnya. Tapi yang menyala-nyala. Yang dapat menerangi sekitarnya. Terang yang maksimal, saudara. Kalau diibaratkan air, itu adalah air yang mendidih, bukan yang hangat-hangat kuku atau suam-suam kuku. Yang mendidih, saudara, sampai meletup-letup seperti itu. Orang yang kendor itu diibaratkan, kalau kita ibaratkan gitar itu kan punya senar, saudara. Senarnya itu kalau kendor, suaranya pasti sumbang. Nggak enak dipakai untuk menyanyi. Nggak enak untuk didengar. Demikian juga orang Kristen kalau kendor, suaranya gak enak didengar, saudara. Maaf kata, kalau protes sana, protes sini, tapi disuruh bekerja, suruh melayani Tuhan, gak mau, saudara. Itu ibaratkan orang Kristen yang senarnya kendor, harus di-stem ulang supaya nyaring kembali. Kalau diibaratkan busur panah yang kendor, maka anak panahnya itu pasti gak akan pernah melesat dan kena sasaran. Belum kena sasaran udah jatuh, saudara. Nah, orang Kristen yang kendor itu kalau diibaratkan sebagai panah yang kendor, dia akan berpikir hidupnya itu sudah baik. Dia lebih baik hidupnya dari si A, dari si B, dari si C. Kemudian mulai menghakimi sana dan sini, seperti orang Taurat dan orang Farisi, saudara. Jadinya. Karena itu jangan biarkan diri kita ini semangatnya untuk melayani Tuhan itu kendor, saudara. Jangan pernah kendor, jangan pernah redup, apalagi ketap-ketip. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita tidak menjadi orang Kristen yang kendor di dalam hidup kita ini. Yang pertama, hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan. Saudara, jemaat di Roma adalah orang-orang yang seharusnya sangat paham sekali apa itu kasih Tuhan bagi mereka. Sebelumnya, sebelum mereka mengenal Tuhan, mereka adalah orang-orang yang hidupnya jauh daripada kekudusan dan kesucian hidup, jauh daripada apa yang Tuhan inginkan dan harapkan. Kalau kita baca dari Roma pasal 1, saudara, di situ saudara akan baca bagaimana kondisi orang-orang yang hidup di Roma saat itu. Baik itu mereka penduduk asli Roma atau pendatang ataupun mungkin orang Yahudi yang udah lama tinggal di sana.
pasti nggak mau akan terseret dan ikut-ikutan gaya hidup mereka. Saudara, apa yang dilakukan orang-orang di Roma? Apa yang menjadi kebiasaan hidup mereka? Di situ jelas dituliskan bagaimana mereka hidup dalam kedengkian, dalam perselisihan, dalam pertengkaran, pembunuhan, persinahan, perselingkuhan, juga perbuatan-perbuatan amoral lainnya yang itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Semua orang melakukannya, kok it's okay. Saudara, seharusnya dengan gaya hidup mereka seperti itu sudah menjadi kiamat bagi mereka. Suami istri saling tidak menghormati lagi satu dengan yang lain. Tinggal serumah tapi di luar banyak simpanannya, saudara. Mereka menggantikan hal-hal kekudusan dengan hal yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Dan itu adalah kiamat bagi mereka. Jadi saudara, kalau saudara dan saya menggantikan kekudusan itu dengan tidak kekudusan, maka itu kiamat bagi saudara dan saya, saudara. Itu berarti kita tidak menghargai, tidak respect lagi kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus dan suci adanya. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan itu harusnya menjadi the end bagi orang-orang Roma. Penghakiman yang menanti seharusnya. Tetapi puji Tuhan, saudara, saya sendiri kalau baca kitab ini sampai tidak bisa membayangkan bagaimana Tuhan begitu besar kasih-Nya kepada setiap kita manusia dan kepada orang-orang Roma saat itu, yang mereka adalah orang-orang yang kejam dan juga jahat. Saudara, lewat para rasul dan murid Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang ada di Roma saat itu. Beberapa kemudian dari mereka bertobat dan menerima kasih Tuhan dalam hidup mereka, dan kemudian mereka diselamatkan. Saudara, mereka sadar tadinya orang berdosa, mereka susah keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama mereka, tapi kini Tuhan mengasihi mereka apa adanya. Dan mereka sadar itu anugerah buat mereka. Itu kasih Tuhan buat mereka. Karena itu begitu mereka bertobat menyerahkan diri dari Tuhan, mereka mau berjuang, berusaha sekuat-kuatnya untuk meninggalkan semua kebiasaan lama mereka, saudara. Kini jemaat di Roma adalah orang-orang yang bisa melihat makna dan arti hidup mereka yang sejati karena kasih Tuhan itu bagi mereka. Saudara, hanya orang-orang yang menyadari keberdosaannya, keberadaannya, yang dapat merasakan dan menikmati akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Jika seseorang merasa hidupnya itu benar, lebih baik dari orang lain, atau ya udahlah ini kan sama aja dengan yang orang lain lakukan, maka itu akan sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Kita gak akan pernah melihat dan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Orang Farisi, ahli Taurat adalah orang-orang yang merasa dirinya itu benar, baik-baik saja, oke. Mereka bertatap muka dengan Kristus, menyaksikan perbuatan ajaib dari Kristus, tetapi mereka tidak pernah bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Hati mereka tertutup rapat bagi Tuhan. Saudara, sadari keberadaan kita saat ini. Buka hatimu dan saya untuk kembali melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Jangan cuma mengatakan tentang kasih Tuhan, menyanyikan tentang kasih Tuhan, tapi rasakan itu dalam hati saudara dan saya. Dan itu akan menyentuh engkau sampai ke kalbumu yang terdalam, sehingga engkau dapat hidup seturut dengan kasih-Nya. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini menyala-nyala bagi Tuhan adalah fokus kepada misi Tuhan. Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi muridnya atau pengikutnya, maka pastilah Tuhan memberinya satu misi. Misinya yaitu untuk mengabarkan Injil Tuhan, untuk mengabarkan berita baik dari Tuhan itu, kerajaan Allah dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi baik waktunya itu baik ataupun waktunya tidak baik, tetaplah beritakan Injil Tuhan. Itu fokus kita, fokus hidup kita. Begitu fokus itu melenceng, saudara, hidup ini jadi kacau. Begitu fokus hidup saudara dan saya itu bukan lagi untuk memberitakan, menyaksikan tentang kerajaan Allah bagi dunia ini. Hidup ini jadi kacau, saudara. Saudara merasa gelisah, saudara selalu merasa tidak puas, tidak berkecukupan selalu. Karena fokus kita bukan Injil Tuhan lagi, saudara. Dunia.
yang lainnya. Saudara, ada banyak hal yang membuat kita kadang-kadang itu melenceng dari fokus hidup kita saat ini. Bagi jemaat Roma, hal itu adalah penganiayaan, tekanan dari pemerintah atau kaisar yang memerintah saat itu. Saudara, waktu itu jemaat-jemaat di Roma itu tinggal atau hidup di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Kaisar yang terkenal tidak suka kepada pengikut Kristus dan dia tidak segan-segan menangkap dan menyiksa orang-orang Kristen, bahkan membunuh mereka dengan cara-cara yang kejam. Beberapa dari mereka ketika dihukum mati, mayatnya itu digantung pada tiang-tiang yang tinggi lalu ditancapkan di sepanjang jalan yang menuju ke istana, dan malam hari mayat itu dibakar, saudara, untuk menjadi obor menerangi jalan, untuk menakut-nakuti orang-orang Kristen yang ada saat itu. Itu tantangan bagi mereka. Kamu siap menjadi pengikut Kristus? Ini yang menantimu. Begitu kiranya yang mau dikatakan pemerintah Roma saat itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, menghadapi tantangan seperti ini, Paulus mengingatkan, menasehatkan selalu jemaat di Roma agar mereka tetap fokus kepada misi mereka, melayani Tuhan dan mengabarkan Injil Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini lawan kita mungkin tidak seperti yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ada di Roma. Tetapi kira-kira mencekamnya itu sama dengan mereka, saudara. Mereka bersembunyi dan berhati-hati karena takut ditangkap. Kita bersembunyi dan berhati-hati walaupun dengan sesuatu yang invisible, yang tidak kelihatan tetapi menakutkan dan mematikan, saudara. Namun firman Tuhan kali ini mengingatkan kita kembali agar kita jangan kehilangan fokus kita melayani Tuhan. Kita boleh ada di rumah, menjaga kesehatan, hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Kita kadang-kadang punya khawatir bagaimana usaha saya, pekerjaan saya, keluarga saya, tapi jangan lupa, saudara, jangan pernah melenceng dari fokus itu. Tetap beritakan Injil dalam kondisi seperti ini. Bagaimana caranya? Saudara bisa membagikan firman Tuhan lewat HP saudara. Saudara bisa mengirimkan musik-musik rohani yang bisa menyentuh hati saudara kita. Saudara bisa mengirimkan doa-doa yang saudara rekam kepada saudara yang lain. Kadang-kadang saudara, kita pikir ini sesuatu yang banyak dilakukan orang sekarang. Entah ini berdampak atau enggak. Kita enggak tahu, saudara. Sampai suatu ketika kita dengar bahwa apa yang kita kirimkan itu dapat menyentuh hati seseorang, dapat membuka hati dia untuk mengenal Tuhan. So jangan pernah melenceng dari fokus kita. Lakukan yang terbaik buat Tuhan, dan biar Tuhan yang bekerja melalui pelayanan kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, komitmen pada panggilan Tuhan. Saudara, menjadi murid Tuhan bukan hanya persoalan agama atau sekedar keyakinan saja, saudara. Tetapi itu juga menyangkut komitmen kita seumur hidup kita. Komitmen itu untuk setia mengiring Tuhan dan melayaninya seumur hidup kita. Kita bisa berjanji mengasihi Tuhan. Kita bisa berjanji untuk melayani Tuhan, fokus pada misi Tuhan. Tetapi saudara, kalau tanpa adanya komitmen, itu sia-sia, saudara. Itu janji, tinggal janji saja. Istilahnya orang sekarang itu PHP, pengharapan palsu, saudara, atau apapun lagi istilah yang lainnya. Karena itu kita harus komitmen, punya komitmen pada panggilan diri kita sebagai murid Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Paulus sejak Tuhan panggil dirinya untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Dia tidak pernah undur dari panggilannya. Komitmennya begitu tinggi, saudara, begitu kuat untuk melayani Tuhan. Bayangkan saja, saudara, berapa kali Paulus itu dilempari batu. Bahkan suatu ketika waktu dia memberitakan Injil di kota Ikonium, saudara, salah satu kota dekat Listra dan Antioquia di situ, saudara, dia dilempari batu karena orang-orang sana tidak suka. Lempari batu sampai dia diseret keluar kota, sampai orang-orang di kota itu pikir dia sudah meninggal lalu ditinggalin, saudara. Tapi ternyata Paulus sadar kembali, rupanya dia belum meninggal. Dan apa yang dilakukan, saudara? Kalau orang sudah mendapatkan ancaman seperti itu, biasanya nggak mau balik lagi ke sana.
Tapi Paulus enggak, saudara. Begitu dia sadar, firman Tuhan mengatakan keesokan harinya dia masuk kembali ke kota itu untuk menguatkan hati orang-orang percaya yang ada di sana, untuk kembali melayani Tuhan. Saudara, berapa kali Paulus itu keluar masuk penjara, saudara. Berapa kali dia menghadapi tantangan yang hampir merenggut nyawanya. Tapi apakah dia mundur? Tidak, saudara. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Orang yang menyala-nyala bagi Tuhan, dia punya komitmen yang tinggi di dalam melayani Tuhan. Saudara, suatu ketika ada seorang pemuda mendatangi pendetanya. Pemuda ini bercerita, berkeluh kesah tentang hidupnya yang penuh kesulitan. Sekalipun dia termasuk seorang pemuda yang giat dalam melayani Tuhan. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, saya sudah putus asa nih melayani Tuhan. Pak Pendetanya lalu menatap dia dan tetap diam. Coba Bapak bayangkan ya, kata pemuda itu selanjutnya. Saya sudah susah melayani Tuhan. Sesibuk apapun saya selalu bersedia melayani Tuhan. Tetapi semakin saya melayani Tuhan, semakin sulit hidup saya ini. Mungkin lebih baik saya berhenti saja melayani Tuhan, kata pemuda itu. Ditambah lagi suasana pelayanan di gereja itu gak menyenangkan, katanya. Orang-orangnya selalu protes ini dan itu. Saya sudah lelah, katanya. Pak Pendeta hanya mendengar dan manggut-manggut. Lalu karena malam itu cukup dingin sehingga mereka duduk dekat perapian. Maka Pak Pendeta tersebut mengambil sepotong kayu dari dalam perapian dengan capit, lalu meletakkan di luar dari perapian itu. Mereka diam, saudara, menyaksikan bahwa lambat laun kayu itu yang tadinya begitu membara, menyalanya begitu besar, saudara, lambat laun mulai redup dan mati. Lalu Pak Pendeta itu berkata demikian, seterang apapun sepotong kayu terbakar, ia akan padam jika dia dijauhkan dari perapian. Karena itu, jangan pernah menjauhkan diri dari perapian. Jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan sekalipun itu sulit. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan sekalipun banyak tantangannya. Lalu pemuda itu terdiam dan kemudian dia kembali punya semangat untuk melayani Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dirasakan pemuda tadi mungkin pernah kita rasakan bersama, saudara. Pelayanan itu menjadi sesuatu yang sepertinya itu hanya sambil lalu saja, atau menjadi sesuatu yang stagnan seperti itu. Karena itu ingat, jangan jauhkan diri kita dari perapian. Tetap mendekat kepada Tuhan, tetap giat melayani Tuhan. Saudara, beberapa bulan belakangan ini kita diminta untuk ketat melakukan social distancing, juga physical distancing, saudara. Tujuannya baik supaya kita terhindar dari penyakit berbahaya itu. Namun ada satu distancing yang harus kita waspadai dalam hidup kita, yaitu spiritual distancing. Jangan sampai social distancing itu berdampak kepada spiritual kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Belakangan ini kita tidak dapat bertatap muka dengan saudara kita seiman yang biasanya kita berkumpul bersama-sama beribadah, melayani bersama. Sekarang harus ibadah di rumah masing-masing dengan keluarganya masing-masing. Awalnya saya sedikit terhibur dengan adanya istilah gereja rumah atau rumah yang bergereja. Maksudnya adalah keluarga-keluarga yang bergereja di rumah masing-masing. Kepala keluarganya di situ sebagai imam, memimpin istri, anak-anak untuk beribadah. Namun lambat laun ini menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Ketika melihat bagaimana anak-anak muda mulai beribadah sambil tidur-tiduran, lendetan, rebahan di sofa. Atau mungkin sambil makan sarapannya. Belum ganti baju, masih pakai baju tidur, belum cuci muka, masih kucel-kucel, saudara, sudah ibadah. Gak ada yang lihat sih memang, saudara. Alah, di rumah aja, gak usah lah rapi-rapi. Kenapa saya katakan ini mengkhawatirkan, saudara? Sebab ini bukan lagi gereja
yang seharusnya menjadi gereja rumah atau yang dipraktekkan di rumah. Tetapi gereja keluarga seperti ini adalah gereja yang lambat laun rasa hormatnya atau respeknya kepada Tuhan itu mulai hilang. Saudara, bukan gereja seperti itu yang dipraktekkan kita di rumah masing-masing. Seharusnya yang kita lakukan di dalam rumah kita, keluarga kita adalah keluarga yang bergereja dan tetap memiliki hormat dan respek yang tinggi kepada Tuhan Allah pencipta kita. Jangan biarkan social distancing ini menjadikan kita itu spiritual distancing, saudara, menjauhkan kita dari Tuhan. Sebaliknya, sewaktu-waktu seperti ini, seharusnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita ajak keluarga kita untuk berlutut berdoa kepada Tuhan, supaya semuanya ini Tuhan yang kendalikan, dan semuanya ini Tuhan yang kasih hikmat, sehingga semua ini bisa berlalu dengan baik. Seharusnya saat-saat seperti ini kita lebih punya waktu untuk sharing dengan keluarga kita. Bukan gontok-gontokan atau berantem, saudara. Kita punya waktu untuk saling mendoakan satu sama lain, bukan saling menuding satu sama lain. Saudara, ingat, Tuhan tidak ingin kita setengah-setengah. Dia ingin kita menyala-nyala bagi Dia. Karena itu hidup selalu dalam kasih Tuhan. Sudah kurang lebih 4 bulan kita melewati hidup kita dalam kondisi COVID-19 ini, dan kita bersyukur di meja makan kita masih ada makanan, kita ada kekuatan kesehatan setiap hari untuk bekerja dan melakukan kegiatan kita. Itu kasih Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan. Yang kedua, fokus kepada panggilan kita, kepada misi Tuhan bagi kita untuk memberitakan Injil pada saat seperti ini pun. Yang ketiga, saudara, komitmen untuk tetap melayani Tuhan di keluarga saya, di tempat saya bekerja, dimanapun Tuhan tempatkan saya. Tantangan apapun yang saya hadapi, saya tetap komit untuk setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu kondisi seperti ini menjadi hal yang sulit bagi kami, Tuhan, anak-anak-Mu, untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa bekerja bagi Tuhan. Tetapi Tuhan, jangan biarkan itu membuat kerajinan kami kendor, semangat kami kendor. Kami tidak ingin menjadi panah yang kendor dan tidak tepat sasaran. Kami tidak ingin menjadi gitar yang kendor dan sumbang suaranya. Tetapi kami ingin menjadi senar-senar yang sungguh-sungguh bersemangat untuk melayani Tuhan, memberikan suara yang terbaik bagi Tuhan. Kami ingin menjadi anak panah yang melesat tepat pada tujuan yang Tuhan inginkan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami. Allah Roh Kudus senantiasa kasih kami hikmat bijaksana, supaya dalam kondisi seperti ini kami tetap punya kreativitas untuk melayani Tuhan, memberikan terbaik bagi Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, sekalipun sulit pada masa-masa seperti sekarang ini, kami tetap percaya bahwa ada berkat-berkat yang selalu Tuhan berikan. Tuhan tidak akan pernah biarkan anak-anaknya itu dalam kekurangan, sekalipun dalam kondisi seperti ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Berkatilah mereka ya Tuhan, di dalam kelemahan tubuh mereka. Berikan kekuatan, berikan semangat, berikan sukacita. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Dan Tuhan sendiri, atas pertolongan Tuhan, Engkau sendiri yang menyembuhkan dan memulihkan saudara kami yang sakit. Kami juga tetap berdoa untuk gereja Tuhan yang rencananya pada minggu tanggal 19 ini kembali akan melaksanakan pelayanan ibadah di gereja. Tolong Tuhan, supaya kota Magelang dan sekitarnya ini aman, terkendali. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya, termasuk mara bahaya dari penyakit COVID. Tuhan, tolong pemerintah pusat kami juga, supaya mereka dengan hikmat Tuhan bisa menanggulangi pandemi seperti ini dengan baik. Berikan kekuatan kesehatan bagi Bapak Presiden, Menteri, dan kabinetnya. Semuanya bergandengan tangan untuk bisa keluar dari pandemi ini. Kami juga berdoa untuk para ilmuwan, supaya Tuhan kasih mereka hikmat yang luar biasa dari Tuhan, bisa menemukan vaksin yang terbaik untuk menanggulangi penyakit ini.
Terpujilah namamu ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, memimpin dan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun